Kura-kura ninja itu kodok atau katak? Ayo jawab satu. Gue mau jawab katok masa. Ya, gitu. Gua aja yang salah, udah terlarang masih dicoba. Saat itu kan nggak ada yang mantau. Oke. Nggak ada yang mantau gitu kan, nggak ada. Jadi kayak nggak ada supervisinya dalam hidup gue. Jadi, halo, Ibu Haja Sutina. Oh, Ibu Haja Sutina namanya. Dan Mama mulai memberikan maaf lagi yang tiada bosennya. Lovable, manis, wangi. Oke, karena buat nilai jual juga ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Hai Sobat Klik Dokter, kembali lagi di podcast Demi Sehat. Di sini bareng dengan saya, Dr. Adi. Podcast Demi Sehat itu apaan sih? Nah, podcast Demi Sehat itu mengisi tentang informatif kesehatan, tips and trik kesehatan, dan juga sharing dari salah satu bintang tamu juga. Nah, untuk episode kali ini itu sangat spesial. Kenapa spesial? Karena bertepatan dengan Hari Anti Narkoba. Dan pasti Sobat Klik Dokter bingung kan, ini lokasinya di mana sih, studionya kok baru? Nah, ini merupakan kantor Klik Dokter, yaitu berada di BSD, terutama di Green Office Park 6, kayak gitu. Nah, untuk kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu public figure yang udah viral, naik banget namanya, suka bikin humoris, yaitu bareng dengan Diki Divi. Gimana nih kabarnya nih Mas Diki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah iya. Baik. Mas Diki kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya? Alhamdulillah sekarang lagi ada beberapa project bareng teman-teman artis juga. Baik film maupun YouTube. Terus di podcast juga ada juga. Terus program sendiri di stasiun TV juga ada juga nanti gitu. Ada juga. Di tahun ini alhamdulillah lumayan rame. Alhamdulillah ramai ya? Iya. Gitu. Gak kena dampak pandemi sama sekali enggak ya? Alhamdulillah. Enggak. Oke Mas Diki, gua pengen tanya nih. Ya. Ada nggak sekiranya pengalaman dari Mas Diki yang membuat Mas Diki tuh gua nggak ingin kembali ke hal itu sebenarnya? Ke mana? Narkoce ya. Narkoboy kali ya? Narkoboy. Oke. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak nih dari awal mula kenapa bisa berkenalan lah dengan si narkoboy itu? Awal mula kenalannya ya? Ya. Awal mula kenalannya itu memang karena kondisi atau memang saat itu jauh dari pagar hidup. Dalam artian ini pagar hidup menurut gue adalah orang tua ya. Karena kebetulan saat itu ketika gue lagi hidup di luar dan secara finansial itu lebih dari cukup, tapi tidak ada orang tua. Itu yang menurut gue kayak lost di situ loss. Di situ lossnya. Di situ ada pintu yang harusnya ketutup malah kebuka. Dan circle-nya saat itu sangat mendukung untuk seorang Diki memilih narkoba sebagai pilihan untuk have fun, pilihan untuk supaya ngecas badan gitu kan, untuk seger terus supaya dibawa kerja gitu maksudnya saat itu. Tapi pengen tahu nih, emang tahu nggak sih narkoba itu apa? Narkoba. Apa tuh? Narkoba. Narkotik. Dan obat-obatan. Betul sekali. Betul. Jadi menurut Badan Narkotika Nasional, jadi narkoba itu merupakan suatu singkatan yang dimana terdiri dari narkotika dan obat atau bahan terlarang. Iya gitu. Gua aja yang salah, udah terlarang masih dicoba. Itu dia. Ya kenapa dicoba? Itu dia. Kenapa dicoba? Karena memang saat itu kan nggak ada yang mantau. Nggak ada yang mantau gitu kan, nggak ada. Jadi kayak nggak ada supervisinya dalam hidup gue. Jadi nggak ada yang dilihatin segala tindak tanduk gue. Terserah gue karena memang duit ada. Kebetulan hidup jauh dari orang tua. Gue di apartemen gitu kan. Gue semau-mau gue dong gitu, ibaratnya begitu kan. Jadi ya udahlah, mumpung nggak ada orang tua, mumpung nggak ada yang larang, udah gue coba ini aja. Nah, terjerumus lah akhirnya gitu. Bukannya Mas Diki itu asli Jakarta, bener nggak sih? Iya, asli Jakarta. Tapi gue memilih untuk nggak hidup sama orang tua gitu. Gue stay di apartemen gitu. Oke. Karena sempat baca nih di artikel ya kan, di suatu tempat Anda tinggal gitu ya. Kita nggak perlu sebut nama tempat ya kan, Tit gitu ya. Tapi memang tempat Tit. Bukan, maksudnya XXX lah ya. Maksudnya kita itu. Nah, itu karena support system di situnya ya. Karena bukan masalah tempat sebenarnya. Benar nggak sih kalau menurut Mas Diki?
Iya memang, iya sih, mungkin untuk buat apa ya, dalam kasus ini kalau gua pribadi, tempatnya saat itu memang support banget ya, Heeh. support banget tempatnya di situ, Oh, setan support aja banget. respect di situ mah, gila. Makanya jadi kayak, mungkin ya, tapi bukan karena tempatnya juga, tergantung orangnya juga. Tergantung dari Iya orangnya tergantung memang. orangnya, mau di mana pun juga, itu juga kalau emang si orang masih kepengennya pasti nemu aja, Oh, narkoce, kalau iya lagi gitu. pengen mah ya bisa Iya, aja. betul 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 betul. Oke, jadi, teman-teman ya, ini Iya, udah berdasarkan National Institute dari Amerika. Jadi kalau misalkan, faktor yang bisa mempengaruhi itu yang pertama dari keluarga, betul. ya, Mhm keluarga. Karena mhm. masalah parenting itu emang penting banget ya. Oh iya betul. Terus yang kedua dari peer ya, Iya yaitu dari teman iya sekelompoknya, circle ya. heeh, terus dari community, Mhm itu mhm. dari masyarakat lingkungan sekitar. Karena kebanyakan orang jadi lari ke sana tuh karena merasa terkucilkan dari masyarakat, Ya tidak betul diperhatikan sama masyarakat, betul. dan juga bisa juga dari sekolahnya, masalah pendidikan, Mhm ya mhm kan, masalah pendidikan. Ketika dia lebih berpengetahuan, malah mhm. bisa aware Mhm. bahayanya dari si narkoboy itu Nah, ya, cowboy itu, iya iya. betul betul juga betul. Terus masalah dari diri sendiri nggak? Iya. Iya kan? Diri sendiri ya pasti pasti. Semuanya pasti dari diri sendiri. Kan dari diri sendiri itu paling penting, bener nggak sih? Betul 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 dokter. Jadi kayak gue ngerasa kayak misalnya saat itu tuh kayak, memang, hal yang apa ya, mendasari gue untuk pakai narkoba itu adalah kebutuhan tenaga lebih tanpa harus tidur. Tanpa harus tidur. Karena kan stripping sinetron dan stripping program saat itu kan siang malam kan. Siang gua dari mulai calling-an pagi stripping Hah? sinetron, pulang jam setengah 8 udah harus ke stasiun TV juga, Oh. pulang jam 2 malam, tidur cuman sampai jam 4 malam, calling-an pagi jam 7 harus di Cibubur. Jadi Kebayang nggak rutinitas, kerja gue dalam satu hari, gue cuma dikasih, tidur sama alam saat alam itu. ya kan Alam maksudnya tuh, membolehkan gue tidur saat memaksakan untuk iya, tidur cuma tuh 3, cuma 4 jam saja, sementara itu harus diporsir kerja lagi. Nah, hal-hal kayak gitu kadang yang gue berpikir pendek untuk, "Nah, kocak aja deh, Wak," gitu. Jadi gitu. oh, Jadi bukan semata-mata karena memang, circle, "Ayo kita have fun," enggak gitu juga gitu. Kadang memang mmm, ada faktor-faktor yang kayak gitu juga yang gue berpikir kayak, "Udahlah ini aja lah, biar biar kecasnya cepet," gitu. Padahal salah. Padahal yang terbaik adalah tidur. oke. Nah, Mhm. kalau boleh tahu nih Mas Diki, Boleh. heeh, boleh ya, Boleh dong. kita ini kupas tuntas Iya dong. kehidupan Diki Divya. Heeh. Nah, golongan apa, maksudnya tuh jenis apa narkoba yang dipakai waktu itu? Amfetamin, sabu. Sabu. Iya, heeh. Itu pertamanya nih aku agak kepo nih, Heeh heeh. dikasihnya itu dikit-dikit ataukah langsung, "Nih cobain," gitu atau kayak gimana? Enggak, saat itu jadi, kondisinya tuh 2015 tuh seingat gue. Itu pas, jadi, gue malamnya tuh di salah satu tempat di daerah Jakarta Barat, terus besokannya jam jam 10 itu gue ada ngejob bareng Uus. Heeh, Seingat gue gitu ya, tapi gue malam kan belum tidur ya, karena kan iya. habis cedak cedek gitu-gitu kan. Ya dunia Iya malam gitu ya kan, kan, aduh malam-malam bau asap kan, wah, aduh bau asap nih gitu kan, gitu. Aduh bingung nih pas besok mau on cam, dalam keadaan ngantuk gimana ya gitu. Tiba-tiba nih temen gue Dajjal gitu kan, "Hai Ricky, pas pakai September bicara ya di belakangnya iya langsung ya, "Nih langsung gini ya, nih," gitu. "pakai ini, kamu tidak akan tidur," kata dia gitu kan. Oh, "Ah yang betul? Apa itu?" aku terkejut gitu ya? Iya langsung gue kaget, "Hah?" Gitu kan. Ke kanan kagetnya, "Hah?" Gitu ya. Cuma sekali ya? Iya kayak, 2 kali, Oke, terus? "Nih pakai ini," udah gitu, pas gue pakai gitu kan. Itu kan karena mungkin pertama kali ya gue Heeh, pakai gitu kan, ya memang gue kaget kan efeknya kenapa kayak begini, gila, terang aja gitu kan mata kan sampai pas sudah malamnya, jam-jam malam setelah pakai itu kan ibaratnya kan, terus gue mikir begini, "Ini kayaknya jam-jam harus gue istirahat deh." Pas gue mau tidur gini, "Oh tidak bisa, ayo jaga dunia." oh Nggak harus bisa jaga dunia, nggak alam bisa. semesta memanggil ya Semesta kan? memanggil. Oke, Gila terus? gila kayaknya nggak bisa buat tidur gitu kan. Oh ternyata itu pertama kali efeknya yang gue rasain, pakai itu ya ya saat itu gitu. Padahal Tapi besoknya ada langsung gawe. ini apa namanya tuh, langsung adiktif gitu? Maksudnya tuh kayak, Tidak "Ah gua tidak pengen tidak lagi." langsung gitu, tidak langsung. Ya itulah, circle-nya gitu kan. Ketika gue udah, enggak untuk saat itu, gue bilang enggak untuk saat itu. Nah Mhm, besokannya, ada pertemuan lagi dengan beberapa teman yang sifatnya memang, dia masih make gitu segala macam, mhm. "Diki ini yang kemarin," gitu. "Aduh gue enggak dulu ah, karena besok gawe." "Enggak udah gini gini." Nah biasa gitu. Gue tuh Ah, orangnya lemah dan nggak bisa bilang enggak gitu. oh orangnya yes man ya? Yes yes Wak. Oh iya, oh baik. Mhm mhm. Nah, ada nggak cerita lucu selama penggunaan narkoba yang jenis yang tadi Mas Diki pakai? Ya, cerita lucu. Mhm, Apa ya cerita? atau misalkan yang
memorinya sampai nggak hilang gitu, yang benar-benar keinget terus gitu gara-gara pakai narkoba itu? Apa ya, ya yang sangat memorable adalah mungkin ketika zaman pas gue lagi make dulu, terus, syuting, Mhm. mungkin saat itu ya gue nggak pernah ngeliat hasilnya seperti apa. Tapi pas ketika gue baru tonton sekarang-sekarang ini, tayangan-tayangan gue yang 3 atau 4 tahun yang lalu, ya 2 atau 3 tahun yang lalu lah gitu kan, ibaratnya gitu gue ngeliat, gue ih kelihatan banget gitu kan, ih kelihatan banget sih, aku yang malu melihatnya gitu, lalu gitu. Tapi udah lumayan agak menyesal ya Bukan udah agak menyesal, memang sudah sangat menyesal sangat sekali. menyesal? Iya, ini kenapa gua harus begitu sih, ibaratnya begitu. Kenapa gua harus, milih milih jalan kayak gitu. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan narkoba itu kan tadi ada singkatannya ya, Mas Mhm, Diki ya. Nah, itu tuh memang ada 3 efek ternyata iya sobat klik dokter. iya dokter. Yang pertama itu ada depresan, itu tuh bikin tenang biasanya. Oh begitu? Heeh, contohnya seperti morfin Mhm. gitu ya. Nah, terus ada juga yang menjadi stimulan, contohnya yang pernah Tadi amfetamin dipakai. itu, amfetamin, Iya, oke. betul. Iya. Tapi ada juga yang membuat halusinogen. Heeh. Jadi rada halu gitu Oh ya. udah halu. Heeh, jadi kalau misalkan ada teman-teman udah mulai halu-halu, "Lu Mhm. make nggak?" Gitu Oh jadinya gitu, gitu. iya iya Iya, iya iya contohnya iya. adalah seperti ganja. Nah, Oke, gitu. begitu Nah, ya? iya karena sebenarnya narkoboy itu Mhm awalnya mulanya itu mhm. bukan untuk dikonsumsi sembarang orang, bukan. Oh Itu tuh bukan? untuk pengobatan. Oh untuk pengobatan ya? Heeh, Untuk dan medik ya sebenarnya ya? sebenarnya untuk medik, kenapa ada si narkoba itu. Dan itu pun Mhm, dibagi 3 golongan awalnya. mhm. Jadi ada golongan pertama memang tidak boleh untuk pengobatan sama sekali sebenarnya. Jadi tapi menyebabkan ketergantungan lebih tinggi. Oh gitu. Heeh, contohnya seperti yang tadi, Yang tadi, amfetamin. amfetamin? Heeh. Oke. Terus yang kedua itu sebagai lini terakhir pengobatan. Jadi misalkan ada pasien kanker nih, Mhm. ngerasa nyeri banget, kan kadang orang kanker kan, mengalami di tubuhnya itu rasa nyeri yang berlebihan. Oh gua kira orang Cancer cemburuan. Oh enggak dong, Oh itu beda zodiak beda, ya, Pak? itu beda. Salah. Oh iya beda, Sorry, itu beda sorry. beda Ya beda beda. lanjut. Nah, untuk itu jadi kadang golongan 2 itu dia bisa untuk pengobatan tapi lini terakhir biasanya. Jadi Mhm. udah the last choice, kita nggak bisa pakai obat nyeri apapun, nah pakai obat itu. Oh pakai obat itu? Contohnya adalah morfin. Oh pakai morfin ya? Iya, tapi jangan Oh. dipakai ya. Oh jangan, Aman aman, jangan gua aman nggak jangan mau. dipakai nih. Jangan. Nah, terus yang ketiga itu Heeh. memang, tergolongan narkoboy, tapi itu ketergantungannya lebih ringan. Nah, itu biasanya antitusif atau anti batuk, Oh gitu. gitu? Tapi makanya kan sekarang kalau zaman dulu orang-orang pada pakai obat batuk banyak malah jadi nge-fly gitu kan. Oh Nah, kebanyakan obat batuk malah nge-fly ya? ada beberapa jenis Oh ada kayak beberapa gitu. jenis gitu ya? Ya, contohnya misalkan seperti obat antitusif ataupun obat lambung pun ada, karena bekerja di sistem saraf pusat. Jadi obat narkoboy ini memang bekerjanya langsung ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, itu Iya bahaya ya Dok ya, kalau udah iya. main sistem saraf ya namanya terganggu nanti. Ada nggak efek sisa dari yang sebelumnya menurut Mas Diki nih? Efek sisa? Iya, jadi misalkan gara-gara dulu pernah make, terus misalkan, "Ah, gue jadi agak kurang pinter," malah jadi sekarang lebih pinter gitu ya jadinya tuh gitu kan. Karena efek narkoba itu ada mengganggu sistem kognitif juga sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Kalau menurut gue sih sampai sekarang ya karena memang, Heeh untuk mungkin ketika gua make dulu tidak, untuk porsi tidak sebanyak memang pemakai asli heeh. gitu kan, dalam segi dosis gitu juga, wah harus yang banyak gitu, gua enggak ibaratnya. Jadi untuk, buat gua pribadi sampai sekarang tidak ada efek apapun karena, untuk berhenti ya berhenti saja. Oke, boleh diceritain kenapa bisa sampai berhenti dari narkoboy itu? Kenapa bisa sampai berhenti? Iya, betul. Iya, Karena bisa saja nih kisah dari Mas Diki bisa menjadi inspiring buat sobat klik dokter nih. iya. Heeh. Kenapa bisa sampai berhenti ya itu kayaknya memang, ancang-ancang atau niatan untuk berhenti itu sudah ada, lama banget gitu. Mhm. Tapi, keputusan untuk berhenti akhirnya, berada di satu titik, satu hari di mana gue udah tersadar bahwa, dalam satu hari itu yang kebayang cuma mukanya nyokap gue aja gitu. Jadi kayak, "Lo, udah beberapa bulan ini, beberapa tahun ini hidup lu penuhin cuman ngebohongin orang tua doang," gitu. Kayak ada Oh. yang ngomong di situ ya dari pagi tuh, wah Malaikat baru datang ya? iya, Kemarin-kemarin setan-setan iya, terus baru berarti kebuka gitu kan, oke. wah gitu kan. Akhirnya ya udah sampai ada kejadian di mana, gua ngerasa kayak ini bukan gue nih, terus gua ngerasa kayak aduh gua udah orang gila banget deh, gua udah gila deh gitu. Gua udah gila deh sampai, efek ketakutan yang lebih, efek paranoid yang lebih yang gua lakuin yang gua dapet saat Mhm. itu gitu kan. Gue udah pernah cerita di beberapa platform gitu kan kenapa Ah, gue akhirnya, berhenti yang saat itu gue ngerasa pas gue lagi dalam keadaan kences gitu kan terus gue mancing,
Ya. Yang gitu kan, terus ada pelampung gue diambil. Iya. Harusnya gue seneng dong kalau orang normal gitu Iya. kan. Oh ada iklan, tapi gue diambil. Gue takut, gue lepas pancing gue. Gue kira tuh yang ambil tuh polisi. BNN yang datang ya tiba-tiba dari belakang atau dari Oh, bawah iya, gitu. dia kan nyamar jadi ikan gitu kan. Gue kira, ya kan, gue ngerasa itu bener kan. Iya benar. Kayaknya ada orang BNN deh nyamar jadi ikan gitu. Maksud Ya, gue diempang. Kan kalau orang normal kan nggak mungkin. Iya benar. Ya kan karena gue lagi halu gitu kan, akhirnya gue lempar gitu kan, terus gue pulang akhirnya ketemu nyokap gue. Udah akhirnya gue jujur gitu maksudnya. Itu dari situ yang harus gue. Berarti fokus ya Berhenti. waktu itu langsung nyokap. Iya, Gitu. cuma nyokap aja yang apa sih yang mendasari lu bisa berhenti? Ya udah cuma nyokap. Boleh ungkapin nggak perasaan ke nyokap kayak gimana? Ucapan terima kasih gitu ke nyokap, boleh nggak? Halo, Ibu Haja Sutina. Oh Ibu Haja Sutina Ibu Haja namanya. Sutina, Ibu iya. Sutina, kenalin di sini ada Diki Divi nih gitu ya kan. Ini anakmu. Terima kasih banyak sudah menjadi alasan utama untuk aku bisa berhenti di dunia narkoba ini, dan terima kasih telah menjadi orang tua yang benar-benar sabar sampai sekarang. Sampai walaupun mama sebenarnya tahu si Diki dulu make ya gitu, tapi mama diam-diam aja hingga akhirnya nungguin sampai Diki jujur dan mama mulai memberikan maaf lagi yang tiada bosannya kepada Diki. Terima kasih mama. I love you. Nanti transfer lagi ya. Terima kasih untuk Ibu Sutina ya. Iya. Oke. Mas Diki, kita akan main rapid fire question. Rulesnya itu Mas Diki nggak boleh mikir panjang, cuma dikasih waktu maksimal 2 detik aja. Kita Oke. gamesnya rapid fire question. Oke. Mikirnya nggak boleh lola ya. Nggak boleh lola. Iya. Ya walaupun efek yang kemarin, tapi nggak ada kan Nggak. efek yang kemarin? Nggak ada Wak. Oh nggak ada. Nggak Oke ada. baik. Nah oke, yang pertama, komika atau musisi? Komika. Oke, yang kedua, ceritakan satu rahasia waktu kecil yang belum orang lain tahu. Ayo. Berak di celana. Oh pernah. Oke, terus yang ketiga, sehat tapi miskin atau sakit tapi kaya? Sehat. Tapi miskin, nggak apa-apa ya berarti Oke, ya? sehat tapi miskin nggak apa-apa. Oke, lanjut. Enggak deh. Miskin aja pakai. jadi guys. Nah, oke, selanjutnya, kura-kura ninja itu kodok atau katak? Ayo jawab, 1, 2. Gue mau jawab katok masa. Kodok. Katak. Ih, apaan sih lu? Kura-kura ninja. Kan Kura-kura ninja. Katak atau kodok? Katak atau kodok? Hah. Enggak dua-duanya sih. Iya, tuh udah jawabannya berarti kura-kura. Kura-kura. Iya. Iya, kura-kura. Heeh. Kura-kura. Iya. Ya, kura-kura. Kura-kura. Lanjut. Mandi malam atau mandi besar? Mandi Ayo. sama tujuan gitu ya, oke. Mandi malam. Oh, mandi malam. Mandi malam. Oke, karena demi kesehatan Demi ya. kesehatan gitu. Habis kadang. aktivitas di luar gitu kan, Ah. badan kurang higienis, Betul. akhirnya mandi malam. Mandi malam. Subuhnya mandi. Mandi besar. Oke, lanjut. Oke, ya. Apa bagian tubuh yang paling disuka, yang nilai jualnya ada? Mata. Kenapa? Lucu. Oke. Indra atau Boris? Boris. Boris. Kenapa milih Boris? Karena dia lebih apa adanya. Oh, dia apa? Iya. Oke. Apa yang perihal apa yang bikin Mas Diki takut? Tidak disukai lagi Sama siapa? sama Indonesia. Enggak, kayaknya Indonesia suka Oh, love suka. dirimu nih. Love Iya, dirimu. terima kasih ya. Iya. Vincent atau Desta? Vincent. Kenapa? Rambutnya bagus. Oh, rambutnya aja Iya, yang bagus. Oke. Iya. Deskripsikan 3 kata untuk diri sendiri. Lovable, Lovable, manis, manis. wangi. Oke, karena buat nilai jual juga ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Enggak. Lepas tadi murnya. Aduh. Oke. Enggak lepas. Aslinya ini benar-benar Iya, kalem. kalem kok. Kalem, gue Kita kalem udah kok. ngobrol sama dokter Oke. tadi udah ngobrol. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang masuk nih dari sobat-sobat Klik Dokter. Pertama dari Dianita Sarip. Ya, Kak, sekarang kalau penat pengalihannya ke apa? main game, main PS5.
Jadi cuma main game doang? Main game saja, kebetulan ada beberapa games yang memang harus kayak makan waktu banget untuk mainnya gitu. Contohnya game apa tuh? Ada di rumah gamesnya itu. Harvest Moon gitu? Enggak, cuma nanam-nanam doang. Oh, Enggak, itu berkebun. Sukanya? Ini apa sih namanya tuh segmen namanya segmen. Jadi dia manusia pasir gitu, dia petualangan gitu. Lucu deh. Iya, Okay. game 3D gitu, jalan kecil-kecil gini nih. Gitu. Itu lucu banget sih, gamenya lucu. Gue seneng game-game lucu dan gak seneng game-game yang berat gitu, kayak misalnya tembak-tembakan terus perang dunia. Udah capek, wah gue kerja udah capek, terus pulang dia harus disuruh mikir lagi, baca teka-teki, terus lawan monster atau lawan musuh gede-gede, gue gak mau. Jadi gue seneng sama game-game yang ringan-ringan aja gitu. Oke. Sama main gitar, udah gitu aja sih. Tapi masih main gitar? Masih main gitar sampai Karena sekarang. gue pernah baca artikel dirimu bandnya agak harajuku gitu ya? Bandnya Chong. Oh gitu. Beda dong. Beda ya. Ya. Jadi gue memang dulu senengnya apa ya, di aliran musik itu Jepang. Sering main juga di komunitas Jepang gitu. Oke. Jadi cover band yang terkenal di Jepang gitu. Oke, next questionnya dari Bumble Bim. Dok, kalau saya di rumah suka gemeteran itu kenapa ya? Kalau misalkan untuk sobat klik dokter ya, masalah gemetaran itu kadang ada yang Gitu-gitu. dibilangnya tremor. Itu kayaknya jadi bukan suatu masalah sebenarnya. Tapi memang fungsional sarafnya seperti itu. Jadi memang tidak terganggu. Kecuali gemetarannya misalkan salatri, tahu salatri nggak? Salatri? Heeh. Nggak tahu. Itu istilah bahasa Sunda. Jadi kalau misalkan Mas Diki Salatiga. kalau beda dong. Beda. Jadi kalau misalkan Mas Diki nih lagi lapar banget, suka gemeteran nggak? Oh, Ya, itu istilahnya kalau di belum orang Sunda makan, tuh salatri. Oke, Ya, itu kan gitu baru. Jadi itu tuh suatu warning sebenarnya buat tubuh gitu. Jadi sebenarnya kalau gemeteran selama tidak ada indikasi medis seperti ada benjolan, tumor ataupun lain atau misalkan gangguan sistem saraf pusat itu aman-aman aja Oh gitu sebenarnya. ya, aman-aman aja ya gitu. Itu gemetaran-gemetaran sebelum makan itu wajar gitu. Iya, Pasti kan ya. kadang kalau kita kan misalkan lagi syuting pernah nggak kelaparan banget gitu? Iya parah, sampai gemetaran gitu belum makan nih gue gitu. Apalagi Nggak giring niji gitu kan? Iya. Wah, iya giring niji begini ya gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya dari Cindy Renasia. Kak Diki gimana sih tips biar happy terus? Ya sih ini bener, kadang semua orang butuh ini sih sebenarnya. Kalau tips dari Mas Diki kayak gimana nih? Tips dari aku apa ya? Ya jangan mikirin hal-hal berat aja dalam hidup. Jadi kayak misalnya kalau masalah dalam hidup itu kita analogikan sebagai kayak misalnya kita bikin satu brankas gitu ya, yang dalamnya itu berkas semua. Berkas-berkas ini kan kayak punya masalahnya masing-masing. Nah, masalah yang paling berat itu diambil aja skip paling bawah. Diambil yang paling ringan dulu untuk lu jalanin. Gitu aja ya kalau gue sampai sekarang sih gitu. Jadi nggak mau terpaku dalam hidup gue tuh gue wasting time untuk mikirin satu hal yang paling berat banget. Ini mesti gimana ya? Ini mesti gimana dah? Gue nggak mau kayak gitu. Gue bisa nyekip itu, gue pikirin yang lain gitu. Jadi insya Allah sih kayak termotivasi buat kita tuh senyum aja terus gitu. Senyum aja terus. Iya, senyum aja terus. Dan gitu. masalah selalu dihadapi aja. Ya, hadapin aja gitu. Terutama yang secara kapasitas tubuh kita dan jiwa kita bisa melampaui gitu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mruvio Reza. Cara atasi insomnia tanpa obat gimana nih dok? Jadi untuk sobat klik dokter, kalau misalkan mengalami insomnia itu kan memang tergantung dari penyebab sebenarnya. Ada yang memang ada karena, kebanyakan sih karena mental health ya, lagi naik daun gitu. Oh gitu, ya. mental health. Jadi misalkan karena stres dan lain-lain. Ya itu berarti kita tanya dulu ke diri kita sebenarnya. Kita tuh insomnianya penyebabnya apa? Kalau misalkan kayak orang nih kuliah, dia kan ngerjain skripsi tuh. Iya. Stres kan? Pasti. Jadinya insomnia. Tapi ketika kelar skripsinya, malah jadi bebas. Gitu. Ya. Tapi atau bisa melakukan, karena insomnia itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tadi yang masalah stres. Yang kedua karena circadian ritmenya. Jadi kita tuh manusia itu punya siklus. Yang kayak tadi kan Mas Diki cuma bisa tidur 3-4 jam. Itu kan mengganggu sistem sirkadiannya. Betul. Jadi untuk tidurnya itu terganggu, ya kan? Nah, jadi untuk bisa mengembalikan ya memang harus konsisten. Itu yang paling penting. Nah, terus yang ketiga kita menjaga stamina tubuh. Misalkan kita olahraga tetap gitu. Jadi kalau misalkan karena saya terjaga nih di siang hari nggak capek sama sekali, ya udah berarti kita coba untuk exercise di sore harinya. Di sore harinya. Iya, jadi biar tidurnya lebih nyenyak gitu. Atau merelaksasikan otot, yaitu misalkan
mandi dengan air hangat. Air hangat gitu ya. Kayak itu ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Untuk apa? Buat mancing kita untuk bisa tidur lebih Karena nyenyak kan kalau lagi. kita terlalu tegang ototnya gitu ya, itu kan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur malah susah ya. Iya. Oh, susah tidur ya. Kayak Kalau gitu. aku ngerasain gini dok, karena kalau misalnya di luar itu sebenarnya udah kerja seharian dari pagi sampai malam lah ibaratnya gitu. Di jalan atau di tempat kerja itu ngerasa kayak badan udah capek banget, terus udah pengen tidur. Nah pas sampai rumah habis mandi atau apa segala macam malah berbalik seger lagi. Jadi kayak pengen tidur tuh malah susah. Kenapa ya? Itu kan tergantung kita kayak niatnya dulu. Misalkan kita ke rumah pengen ketemu siapa nih. Gue ke rumah misalkan karena kita capek dengan aktivitas yang sebelumnya. Ya, kita betul. udah kepikiran nih, misalkan udahlah stripping terus gitu kan. Tapi pas udah lepas dari situ, pas udah nyampe rumah, ya ini rumah gue. Kayaknya gue nggak, malah yang kemarin ngerasa capek jadi happy. Jadi hilang gitu, gitu ya. Malah jadi bukannya pengen tidur malah pilih aktivitas lain Iya. gitu. Itu bikin yang nggak bisa tidur ya, malah gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan emang lagi pengennya tidur, bisa juga dengan tips misalkan membaca buku. Oh, baca buku. Iya, karena misalkan kalau mata lelah pasti pengennya bawanya tidur. Oh, iya betul. Ya kan? Cari aja aktivitas yang bikin mata lelah gitu ya. Iya, atau misalkan tubuh kita dalam kondisi kurang, maksudnya itu bukan kurang, tapi menjadi lebih nggak kuat. Maksudnya itu lebih staminanya turun. Misalkan dengan olahraga tadi, olahraga kita udah capek, mandi air hangat, pulas tidurnya. Pasti pulas deh. Gitu. Karena kalau minum susu itu juga susu hangat. Itu kan depend on tiap masing-masing sih sebenarnya. Tergantung ya. Iya. Oke. Tapi kalau minum air hangat, tapi emang bisa merelaksasikan. Merelaksasikan. Oke, siap. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah nih kita jawab pertanyaan dari sobat-sobat Klik Dokter. Nih, kasih closing statement dong buat teman-teman yang masih berjuang atau untuk teman-teman jangan coba deh atau apa kayak gitu. Boleh nggak? Kalau untuk yang pertama, untuk teman-teman yang masih survive berjuang untuk lepas dari narkoba, aku doain mudah-mudahan bisa cepat-cepat selesai, bisa cepat-cepat menjauh dari hal itu. Karena biar bagaimanapun juga kita lebih baik tanpa itu. Caranya kayak gimana, masing-masing bakalan nemuin caranya tersendiri. Aku nggak bisa maksain kalian pakai cara aku, karena memang kalau aku kan memang tingkat kedekatannya sama orang tua tuh deket banget. Jadi cuman itu aja yang men-trigger aku untuk bisa melepaskan diri dari jeratan narkoba, itu doang. Tapi kalau kalian nggak dekat sama orang tua, kalian bisa cari cara lain gitu kan. Dan bagi yang belum coba, ya jangan. Ya hindarilah gitu kan, mendingan beli permen jempol. Jadi pilihlah circle yang baik, betul ya? Iya, circle itu banget. Dan yang penting tadi dokter bilang orang tua, kalau dalam istilah Islam itu orang tua tuh madrasatul awal. Jadi sekolah paling pertama di dalam hidup, sekolah yang kita dapat itu adalah dari orang tua gitu. Kalau aku sih udah ngerasa cukup, cuman akunya aja yang bandel. Gitu. Oke. Gue ucapin terima kasih nih buat Mas Diki Terima kasih, udah dokter. hadir di kantor Klik Dokter. Jadi untuk sobat Klik Dokter mungkin belum tahu ya. Jadi ini studionya itu di kantor Klik Dokter, yaitu ada di BSD GOP 6. Ya, terima kasih udah bawa suasana keceriaan hari ini. Studionya bagus, aku senang. Oke. Iya, betah sih di sini. Betah ya? Iya, betah. Balik lagi nggak? Insya Allah. Kalau diundang Jauh ya. Jauh ya. Gak nyampe soalnya tadi. Terima kasih untuk seluruh kru dan juga seluruh sobat Klik Dokter yang udah nonton kita, dan jangan lupa untuk share dan juga subscribe, dan and also don't forget to follow our social media. Jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Klik Dokter.